Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng pelajaran Irsadul Awam kanggo kelas 8 nyaeta dina kajian akhlak. Ibu berharap dari materi mulok Irsadul Awam ini kita bisa mengambil manfaat ya, manfaat yang pasti. Intinya bukan hanya mengetahui semua materi akhlak ini, tapi kita bisa mengaplikasikannya ya, kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, itu harapannya. Baik, mari kita lihat pesan apa yang kita bisa ambil dari pelajaran hari ini. Kita baca dulu bersama-sama. Wa'aridit taubata wahyan nadamu alartikabi ma'alaika yahrumu. Nafsu ajak taubat nyaeta kaduhung tina gawe dosa numata kapahung. Wa'aridit taubah wahyan nadamu alartikabi ma'alaika yahrumu. Nafsu ajak taubat nyaeta kaduhung tina gawe dosa numata kapahung. Tahqiquha ikla'uhu fil hali wa azmu tarkil audi pistiqbali. Nyatana teh miceun ka dosa harita jeung kaharep moal deui-deui nyata. Baik, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang hawa nafsu, dosa, dan taubat. Nah, ini berkaitan erat antara hawa nafsu, dosa, taubat. Kenapa dosa dikaitkan dengan nafsu? Karena biasanya ketika kita tiba atau kita melakukan suatu dosa, pasti kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Berarti kita mengikuti hawa nafsu. Nah, di sini adalah tantangan bagi kita bahwa kita sudah tahu bahwasannya jihad yang paling utama itu adalah kita menahan hawa nafsu. Ya, itu yang paling susah. Bahkan lebih susah dijelaskan, itu lebih besar ya. Lebih besar dibanding dengan perang-perang yang sudah terjadi pada zaman Nabi, baik perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya. Lebih susah karena memang kita tidak terlihat. Nafsu itu ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan dan melawan keinginan diri kita sendiri? Setan yang selalu menyuruh kita melakukan dosa tidak terlihat karena dia begitu halus, langsung ada pada hati kita, pikiran kita, bahkan mengikuti seluruh aliran darah kita ya. Dia itu akan terus menerus mencoba, kalau tidak bisa dari belakang, dari depan, dari samping, dari atas, dari bawah, bagaimana banyak caranya biar kita tersesat mengikuti jalannya dan ada pada keadaan berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, tetapi di sini dijelaskan tidak usah khawatir karena Allah itu Maha Penerima taubat. Allah itu Maha Penyayang, membuka rahmat bagi semuanya. Silahkan, kita bisa dikasih kesempatan untuk bertaubat. Tapi taubat itu kita harus tahu bahwa kita langsung ketika sadar langsung bertaubat. Setelah bertaubat itu kita menyadari itu salah dan tidak mengulanginya. Berniat tidak akan mengulanginya. Insya Allah dengan taubat ini akan menghapus semua dosa kita ya. Baik, itu intinya. Kita lihat syarahnya di sini. Nafsu orang perlu ditawiskan taubat. Jadi kita itu perlu menawari diri kita itu taubat, mengajak kepada diri kita sebelum kepada orang lain. Diri kita dulu diajak untuk bertaubat. Tegesna diajak taubat bari dibibita kurupi-rupi kasayaan taubat sareng kurupi-rupi kamanfaatanana. Bagusnya tobat itu apa? Nikmatnya tobat, manfaatnya apa? Bagaimana kalau kita bertobat? Kita harus memberi pikiran itu kepada diri kita. Nyaeta ngaran tobat teh hanjakal tina rupi-rupi dosa anu parantos dilampah ku urang. Kita menyesal dengan semua dosa yang kita lakukan. Barang kaayaanna tobat eta merosotkeunana diri tina waktu harita kangeunah tina rupi-rupi dosa anu dipigawe sarta bari ngangkeuh kaharep moal deui-deui. Jadi kita merasakan itu salah, langsung tobat pada waktu itu juga. Kemudian kita tidak meniatkan untuk mengulanginya lagi. Nah, begitulah ya. Jadi kalau kita bertobat, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Allah akan menyayangi kita. Jika kita melangkah satu langkah kepada Allah, maka Allah akan melangkah lebih banyak, melangkah 1000 langkah kepada kita. Kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan tetap mengharapkan rahmat dan magfirahnya. Baik, dugi ka dieu tamat juz kadua tina ilmu tasawuf. Insyaallah taala mugi kapayuna tiasa kakersakeun kana juz katiluna. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, bab kedua dina ilmu tasawuf ini untuk materi irsyadul awam telah beres. Semoga kita bisa mengamalkan termasuk kepada diri ibu sendiri tentang materi taubat hari ini. Nah, tatim bilhamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan ya kalian catat aja, lebih bagusnya ya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Illa liqa.